الحمد لله وشكر لله بنعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر المبارك، وجعل شهر رمضان شهر الاعتبار، وجعل شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hadirin wal hadirat jamaah isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh Burhan terkait Jumat, kita turun beberapa orang, di antaranya beliau sendiri, kemudian saya, kemudian ada tadi Ustaz Nur bersama sahabat saya juga Bapak Bacok Labur. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di sini dalam rangka berbagi ilmu, silaturahmi. Oleh dan karenanya saya ingin menyampaikan kepada kita semua, di mana Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "A'tiyat ummati fi Ramadan khamsa hisalin." Kalau datang bulan Ramadan kepada umatku, setidak-tidaknya ada 5 keutamaan yang akan didapatkan oleh umat. Apa yang pertama kata Rasulullah? Nazarallah fi awal Ramadan. Allah akan memandang di awal Ramadan kepada umat-umatnya. Yang jikalau Allah fayarahu, kalau Allah memandang mereka di awal Ramadan kemarin, lam yu'adziba anhu abada. Apa yang kita dapatkan kalau Allah pandang kita di awal Ramadan? Kita tidak akan diazab selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat pandangan Allah. Amin. Saat dapat awal Ramadan kemarin. Amin. Amin. Yang kedua, tastaghfirul malaika hatta yuftiru. Bagi orang yang berpuasa saat Ramadan datang, malaikat akan beristighfar untuknya hatta yuftiru, sampai berbuka puasa. Kita kan tidak satu hari pun kita istighfar. Tapi kalau orang yang berpuasa, yang istighfarkan malaikat dari mulai sahur sampai dia berbuka, malaikat terus beristighfar, memohon maaf atas dirinya. Yang ketiga, khulufu famis shaim atyab indallah min rahil misik. Mulutnya orang yang berpuasa, yang kita jijik mau cium, yang bau naga, yang bau busuk, atyab, nanti di hari kiamat kata Rasulullah, atyab, bau busuk itu atyab, lebih baik, lebih harum minal bisik, daripada bau kasturi dan daripada bau minyak bisik. Kita kalau siang hari Ramadan mau cium mulut kita, wa iyadu billah, busuk sekali. Nabi bilang bukan di situ, Nabi bilang dia punya kelebihan nanti, atyab indallah, kemuliaannya nanti kita dapatkan nanti di sisi Allah. Yang keempat, al-ughlufu syaitan. Saat Ramadan tiba, syaitan itu dibelenggu satu persatu, tidak ada yang dibiarkan. Juga kita dapat kemuliaan apa saat Ramadan? Faqalallahu jannah. Allah itu pada saat Ramadan berkata kepada surga, tazayyan, kata Allah kepada surga, tazayyan. Berhias. Kenapa? Sesaat lagi orang-orang yang aku cintai di dunia yang sedang berpuasa, mereka akan memasuki ke dalam surga. Makanya surga berhias untuk menyambut kita nanti masuk ke dalamnya bagi orang-orang yang berpuasa. Kemuliaan ini kita bisa dapatkan, Pak. Kemuliaan ini bisa kita dapatkan, Bu, kalau kita jalankan Ramadan dengan baik. Kalau kita jalankan Ramadan dengan benar, kalau kita jalankan Ramadan dengan iman dan takwa, kalau kita jalankan Ramadan betul-betul dengan ilmu dan pengetahuan kita. Tapi sayang, sejuta sayang banyak dari umat Islam yang hanya puasa, hanya menahan lapar dan haus saja. Makanya Nabi bilang, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari umat Islam yang mereka itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Pahala tidak dia dapati sama sekali. Cuma lapar dan haus. Buat apa lapar dan haus? Pahala tidak dapat. Kita lapar dan haus, yang kita inginkan pahala. Maka dari sebab itulah saya ingin sedikit menjelaskan kepada kita
hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, yang membatalkan puasa kita itu dari sisi global, sisi besarnya itu ada dua. Ada mufattirat, ada muhbitat. Ada yang muhbitat. Apa itu muhbitat? Muhbitat itu yang dia batalkan pahala puasanya. Puasanya sah, puasanya sampai, tapi yang dia batalkan pahala puasanya. Apa yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama, al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu dengar, Bu. Zikrul akhaka muslimah bima yakrahuhu. Menyebutkan sesuatu dari orang muslim bima yakrahuhu, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Contoh, ibu bercerita dan ibu berteman, ibu bilang, ibu hina itu sabda teman. Itu kamu tahu, di baru kemarin cuma di RW itu RW murah-murah. Nggak tahu si itu, dia itu pembak utang. Walaupun betul itu orang pembak utang, dia bilang betul itu orang pembak utang, tapi dia cerita. Kira-kira kalau itu orang yang dengar, dia marah tidak? Ada orang pembak utang, ibu cerita. Kira-kira kalau ibu cerita dia pembak utang, dia marah tidak? Berarti itu ghibah. Wa in kana shadiqan, walaupun yang dia bicarakan itu benar, tapi Ustaz kalau yang dia cerita itu bohong, dia bilang itu si fulan pembak utang, padahal tidak. Itu jatuhnya bukan riba, tapi jatuhnya fitnah. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya ibu hati-hati kalau bicara di siang hari Ramadan, jangan suka membicarakan orang lain. Zikral ahaka muslimah bima yakrahuhu. Walaupun ibu bilang, bodoh dia itu. Kira-kira kalau ada orang bodoh dibilang begitu, dia tidak dengar. Begitu dia dengar, dia marah tidak? Marah. Makanya tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, an-namimah. An-namimah itu iqa'u kalam biqasdul fitnah. Memindahkan perkataan dari satu orang ke orang yang lain biqasdul fitnah, untuk mendatangkan fitnah. Dia cari tak dia bilang anak itu bakal lewat di apa? Dia kasih tahu besar supaya apa? Orang bakal lain. Itu namanya namimah. Puasanya kalau di siang hari Ramadan, puasanya tidak batal, tapi yang batal pahalanya. Yang ketiga Pak, al-kadzibah, berkata yang bohong. Berkata yang bohong. Wallah saya tidak lihat dia, padahal dia ada lihat itu. Batal pahala puasanya. Kemudian al-qasm al-yaminul kadzibah, bersumpah dengan sumpah yang palsu, juga dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir al-qauluz zur, berkata dengan perkataan yang qabih, yang kotor, memaki, merendahkan, menghina orang lain dengan kata-kata yang menjatuhkan daripada derajat orang muslim. Itu yang pertama, itu yang disebut yang membatalkan muhbitat, yang dia batalkan pahala puasanya. Puasanya sah. Sekarang yang kedua, mufattirat. Kali ini bukan hanya pahala yang dia batalkan, plus puasanya sekaligus dia batalkan. Bagi siapa? Yang pertama yang membatalkan puasa, Bu, ar-riddah. Ar-riddah ini orang yang murtad bil qauli wa fi'li wa niyyah. Orang yang murtad dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dan dengan niatnya. Bagaimana contohnya? Contoh, di siang hari bulan Ramadan, ada orang bilang begini. Dia bilang puasa itu tidak wajib. Dia ucapkan, karena puasa itu merupakan rukun min arkanil Islam. Dengan perkataan tersebut, orang tadi menjadi murtad, keluar dari Islam, dan puasanya dihukumi batal. Ada yang kedua, yang dia murtad dengan perbuatannya. Dia tidak dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Contoh, di siang hari Ramadan sedang puasa, dia bakar Al-Quran. Dia tidak bicara, tapi perbuatannya membakar Al-Quran. Bukankah itu menunjukkan sebuah perbuatan kemurtadan oleh seseorang, sehingga saat dia melakukan, dia membatalkan puasa
puasanya. Atau yang ketiga, dengan hati. Dia tidak bicara, dia tidak berbuat, cuman hatinya menolak. Bikin apa sholat? Sholat itu tidak wajib. Dalam hatinya tidak diucapkan, itu murtad bil niat, dengan niatnya. Sehingga kalau di siang hari Ramadan dia berniat macam itu, dapat membatalkan puasa. 2. Al-haid wan nifas wal wiladah. Orang yang kena haid, nifas atau wiladah. Ibu-ibu ini kebanyakan yang wilayah ini. Ibu kalau biasanya sudah 5:30, ibu kena haid, ibu punya puasa secara otomatis langsung jadi batal. Ibu jangan memaksakan untuk meneruskan puasa. Haram hukumnya. Dosa ibu meneruskan puasanya. Tapi ibu bilang, Ustaz, saya mau teruskan puasa bukan talabus bil ibadah, bukan untuk meneruskan ibadah, tapi saya meneruskan karena tinggal setengah jam, saya niat lil haramatir Ramadan, hanya untuk menghormati daripada Ramadan. Bisa tidak? Boleh kalau dia meneruskan puasa untuk niat menghormati Ramadannya. Tapi kalau dia niat talabus bil ibadah untuk mendapatkan ibadah dengan meneruskan puasanya, maka dia kena hukumnya haram dan dia kena dosa. Bisa Bu? Nanti di ujung saya bahas tentang bagian ibu yang melahirkan dari menyusui. Nanti saya kasih di bagian fidyah ujungnya. Bisa Bu? Saya agak panjang sedikit ya. Supaya bisa dapat ilmu yang banyak. Jarang nih orang datang kemarin. Ayo, yang ketiga, yang dapat membatalkan puasa yang ketiga apa? Al-igma wasyukur. Orang yang mabuk dan pingsan. Perhatikan, pingsan yang bagaimana yang dapat membatalkan puasa? Pingsan yang disengaja walaupun sebentar. Contoh, ada orang, dia cuma sebentar dia punya pingsan tapi batal. Kalau pingsannya disengaja. Bagaimana pingsan yang disengaja? Contoh ini, saya kasih contoh. Ada orang, dia ini takut lihat ular. Kalau lihat ular, pasti dia pingsan. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Tiba-tiba datang siang hari Ramadan, ada orang akrobat di Tetes Hulu. Makanya dia tahu dia kalau lihat ular, pasti dia pingsan. Akrobat di pasar Tetes Hulu, dia datang. Begitu dia lihat ular, dia pingsan. Ramadan ini, begitu dia pingsan, maka dia dihukumi batal puasanya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia lihat ular dia pingsan, dia pergi datang di akrobat, maka hukum puasanya kalau pingsannya disengaja tadi itu. Ustaz, kalau pingsannya tidak disengaja, maka dia tidak batal. Kecuali dia pingsan dari sahur, dia bangun nanti berbuka. Nah, itu baru batal. Kalau ada orang yang pingsan, ini hukum fikih. Saya bicara literatur keilmuan. Andai ada orang pingsan dari sahur, habis pas sahur, entah kenapa dia pingsan, tidak sengaja. Tiba-tiba jam 12 siang dia sempat sadar 1 jam. Habis itu dia pingsan lagi sampai berbuka. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya tetap sah. Kecuali tadi dia tidak ada bangun di antara tenggang seharian tadi. Ini hukum fikih, kita bicara hukum fikih. Ya. Berikutnya, orang yang mabuk dengan sengaja. Kalau mabuk kemarin jelas. Maksudnya mabuk ini kalau dia berciumnya karena dia pingsan atau dia mabuk, ini juga dapat membatalkan daripada puasa. Baik, yang berikutnya, yang kelima, al-jima. Jima ini, maaf, saya harus sampaikan, jima ini bagi suami istri. Tidak boleh di siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri. Bahkan kalau ada yang coba-coba membatalkan puasanya dengan jima, maka dia kena kafarah. Kafarah itu denda. Ada orang di siang hari Ramadan, dia datang-datang, dia batalkan, dia puasa dengan bersetubuh dengan istri. Maka yang dia dapatkan kafarah. Yang dapat kafarah siapa? Suaminya. Istri tidak dapat. Apa yang didapat kafarah kalau yang membatalkan puasa dengan bersetubuh? 1, memerdekakan budak. Sekarang budak saudara. Cuman yang kedua, it'amu sittina masakin, memberi makan 60 orang miskin. Atau yang ketiga, as-shaim
puasa 2 bulan secara berturut-turut. 2 bulan berturut-turut yang merusak puasanya dengan bersetubuh. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Baik, yang keenam yang dapat membatalkan puasa adalah wusulu syai'in ila ainil maftuha, memasukkan sesuatu kepada rongga-rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu ada 7. 2 hidung, lubang hidung, lubang telinga 4, lubang mulut 1, kemaluan depan 6, kemaluan belakang 7. Makanya di siang hari Ramadan, jangan ibu sekali-sekali katen telinga, pakai katen telinga. Itu dapat membatalkan puasa. Kadang kita tidak tahu. Kalau main pelajari, itu dapat membatalkan puasa. Atau orang yang tetes telinga, biasa kalau dia ada penyakit dia tetes telinga di siang hari Ramadan, dapat membatalkan puasa. Juga biasanya ini kadang sepele, tapi begitu saya sampaikan kadang banyak orang yang tidak tahu. Biasa di bagian mulut ini yang banyak orang tidak tahu. Maaf Bu, kadang kalau kita buang ludah, biasanya ada yang masih tergantung sedikit itu, apa namanya? Hukum ini yang saya sampaikan, saya tidak bicara jawab. Yang tergantung di bibir itu kadang kita telan ulang, itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Itu sesuatu yang munqati, yang sudah terkeluar dari mulut kita, tidak boleh kita telan lagi. Termasuk juga memutus kertas dengan ludah. Biasanya kalau kita pakai putus kertas, yang kesananya belum batal, tapi begitu ibu balik ludah ke begini, kan ada ludah yang tadi di sini, ibu telan, itu dapat membatalkan puasa. Termasuk juga kemaluan depan dan kemaluan belakang bisa kemasukan air. Kapan? Kalau ibu berberak di dalam air. Kalau berberak di kuala, mulai Ramadan ini stop. Karena itu dapat membatalkan puasa. Termasuk juga kalau menyelam masuk air telinga, itu dapat membatalkan puasa. Itu bukan hanya terjadi di laut. Biasanya di kamar mandi kalau kita tergesa-gesa mandi, masuk air di telinga, itu batal puasanya. Makanya siang hari Ramadan makruh mandi tanpa tujuan, karena takut tadi masuknya air ke dalam telinga. Nah, terakhir di bagian yang ujung yang saya sampaikan tadi, supaya ibu-ibu ini tidak keliru di dalam mengambil keputusan hukum. Biasanya yang banyak keliru itu bagi ibu yang hamil dan menyusui. Biasanya ibu-ibu tidak puasa kan? Kalau sedang hamil atau menyusui, ibu-ibu biasa puasa atau tidak? Biasa tidak kan? Nah, di sini ada hukum tersendiri bagi ibu. Kalau ibu menyusui atau yang hamil saat Ramadan, mereka tidak berpuasa. Yang pertama ditanya alasan mereka. Ibu, kenapa ibu tidak puasa? Oh Ustaz, saya takut kalau saya puasa nanti saya tidak kuat. Berarti alasannya takut akan keselamatan dirinya. Berarti hukum bagi dia hanya wajib mengganti puasanya, tidak wajib membayar fidyah. Kalau dia takut keselamatan dirinya. 2, ibu, kenapa ibu tidak puasa? Oh Ustaz, saya harus minum obat supaya saya punya tubuh kuat, juga saya punya janin atau saya punya anak yang menyusui, juga tidak kekurangan ASI. Berarti 2, dia takut dirinya, juga keselamatan janin atau bayinya. Berarti bagi dia hukumnya cuma 1, wajib mengganti puasa, tidak wajib mengeluarkan fidyah. 3, ibu, kenapa ibu tidak puasa? Oh Ustaz, saya cuma takut saya punya anak. Kalau saya puasa nanti saya punya anak, nanti tidak dapat asupan ASI yang banyak, kasihan nanti dia. Oh, berarti ibu tidak puasa takut akan keselamatan janinnya, bukan ibu berdiri. Berarti kalau dia tidak berpuasa karena takut keselamatan janinnya, berarti dia wajib 2. Wajib setelah Ramadan dia ganti puasanya kalau dia ada waktu. Yang kedua, wajib untuk dia mengeluarkan fidyahnya. Fidyah itu memberi makan 1 orang miskin. Juga termasuk yang membayar fidyah siapa? Syekhun kabir, orang tua yang sudah tua renta, yang sudah tidak dimungkinkan kesehatannya. Tidak usah disuruh puasa dia cuma wajib bayar fidyah. Tapi kalau kita orang yang sakit,
Tidak boleh bayar fidyah, wajib ganti puasa. Karena yang wajib bayar fidyah itu cuma dua. Orang yang menyusui tadi dengan orang yang berbuka takut akan keselamatan orang lain. Itu yang orang bayar fidyah itu, yang berbuka takut akan keselamatan orang lain. Saya kasih contoh yang terakhir. Bagaimana sih orang berbuka takut keselamatan orang lain? Contoh, bapak ini jalan-jalan di pantai. Tiba-tiba bapak lihat ada orang mau tenggelam. Puasa ini, bapak menyelamatkan dia, tapi bapak tidak punya tenaga. Oh, dia bilang, saya mau buka dulu. Minum air supaya dia ada tenaga. Baru dia selamatkan itu orang. Pertanyaan saya, itu bapak tadi berbuka takut keselamatan dirinya atau orang lain? Maka bagi dia dua, wajib dia ganti puasa dan wajib dia untuk membayar fidyah. Sama kasus dengan anak yang tadi. Jadi itu Ibu, apa yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadi harapan bagi kita yang dibawa ke rumah kita, dan menjadi ilmu yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih atas jamuannya. Maka semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada seluruh jamaah, dan maka memberikan keberkahan di dalam perjuangannya, dan diberikan kita semua umur yang panjang. Amin. Pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.